Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fitriasana dari BP 18160027 dari 5 Far 1 Universitas Dharma Andalas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari tugas saya, yaitu tugas farmasetik 2 mengenai sediaan parenteral, yaitu obat suntik. Bahan tambahan dalam pembuatan obat suntik. Menurut Farmakope Indonesia 5, bahan tambahan adalah bahan tambahan yang dianggap tidak sesuai untuk sediaan resmi tidak boleh digunakan jika pertama, melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan efek yang diharapkan. Kedua, keberadaannya mengganggu ketersediaan hayati, efek terapi atau keamanan dari yang disebutkan dalam sediaan resmi. Ketiga, mengganggu penetapan kadar dan hasil uji lain yang dimaksud untuk menentukan kesesuaian dengan standar farmakope. Sediaan injeksi menurut Farmakope Indonesia 3 ialah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lender. Salah satu contoh sediaan injeksi parenteral ini adalah obat suntik. Komponen obat suntik. Yang pertama, zat berkhasiat, di mana zat ini berfungsi sebagai mengkhasiatkan atau menyembuhkan penyakit tertentu. Yang kedua, zat pembawa atau pelarut, di mana pada zat pembawa atau pelarut ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama terdiri dari zat pembawa air dan bukan air. Pada zat pembawa air umumnya digunakan aqua pro injection, dapat pula digunakan injeksi NaCl, injeksi glukosa, injeksi NaCl compositus dan solpeted. Yang untuk zat pembawa bukan air umumnya digunakan minyak untuk injeksi, misalnya oleum sesame, oleum olivarum dan oleum arachidis. Hanya boleh digunakan pada injeksi dengan I.M. Yang ketiga yaitu zat tambahan, di mana zat tambahan ini merupakan komponen tambahan pada obat suntik. Yang pertama itu tujuan penambahan zat tambahan, yang pertama untuk mendapatkan pH yang optimal. Contohnya itu asam untuk alkaloida, basa untuk golongan sulfa. Yang kedua untuk mendapatkan larutan yang isotonis atau sebagai larutan seimbang, yaitu NaCl. Yang berikutnya sebagai zat bakterisida, contohnya benzalkonium klorida, benzil alkohol dan klorobutanol metaroesol. Pada zat bakterisida ini berfungsi sebagai untuk agar bakteri tidak masuk ke dalam sediaan ini. Selanjutnya sebagai anestesi lokal, contohnya prokain, novokain dan benzil alkohol. Selanjutnya itu sebagai stabilator atau penstabil, atau sebagai bisa juga disebut dengan sebagai buffer atau penyeimbang antara pH. Contohnya itu adalah eta. Komponen obat selanjutnya itu adalah wadah atau tutup. Pada wadah yang pertama berdasarkan bahannya ada terdiri atas dua, bahan kaca dan bahan plastik. Pada bahan kaca tidak boleh bereaksi dengan bahan obat, mempengaruhi khasiat obat dan memberikan partikel kecil, dan ditutup kedap yang cocok. Pada bahan plastik, contoh wabah dari plastik adalah polietilen dan polifilen, tetapi isunya wabah plastik digunakan untuk pada produk obat mata seperti tetes mata. Yang kedua itu berdasarkan dosis obatnya, itu wadah dosis tunggal, wadah untuk injeksi yang sekali pakai. Contohnya ampul, wadah ditutup dengan cara melebur ujungnya dengan api. Yang kedua, wabah dosis ganda, wabah untuk beberapa kali penyuntikan, umumnya ditutup dengan aluminium dan karet, contohnya visal. Tutup injeksi dengan cara meleburkan ujungnya dengan api pada bentuk ampul dan mengalihkan karet. Syarat bahan tambahan pada obat suntik. Yang pertama, bahan tambahan eksplisiat dalam bahan resmi. Kedua, bahan resmi hanya boleh mengandung bahan-bahan tambahan yang diperbolehkan seperti yang tertera pada masing-masing monografi, seperti monografi edisi 5. Nama dan jumlah bahan tambahan tersebut harus dicantumkan dalam etiket, harus jernih, bebas partikel. Karena jika suatu sediaan tidak jernih, maka itu tidak boleh dipakai, karena itu bisa jadi sudah terkontaminasi oleh mikroba. Selanjutnya, aman dipakai dan tidak menimbulkan toksisitas. Penggunaan wadah yang cocok seperti telah dijelaskan sebelumnya, aman secara toksikologi, steril dan bebas mikroorganisme, isotonik. Isotonik ini berarti seimbang dengan pH yang stabil. Isohidris itu menyesuaikan dengan pH darah sekitar 7,4.
keuntungan sediaan parenteral. Yang pertama, onset cepat, di mana pada sediaan parenteral ini tidak mengalami ADME dan tidak mengalami disolusi pada lambung, sehingga bisa diserap langsung oleh darah. Selanjutnya, bioavailabilitas sempurna hampir 100%, karena obat ini tidak mengalami proses yang sangat panjang seperti sediaan oral, karena obat ini langsung masuk ke pembuluh darah. Kerusakan yang selanjutnya itu kerusakan obat dalam saluran cerna dapat dihindari. Sebagaimana contohnya obat oral mengalami disolusi pada lambung dengan pH lambung yang asam, sehingga bisa menyebabkan obat tersebut mengalami penguraian. Pada usus itu mempunyai asam pH, bisa juga menyebabkan obat tersebut tidak cocok dengan pH tersebut, bisa mengalami juga penguraian atau kehancuran yang tidak sempurna. Selanjutnya, obat bisa diberikan kepada pasien koma, di mana pada pasien koma ini pasien tersebut tidak sadar dan tidak dapat menelan obat secara oral, maka diberikan sediaan parenteral sehingga bisa bekerja lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, bisa digunakan untuk anestesi. Begitu juga dengan kerugian sediaan parenteral. Ada beberapa kerugian pada sediaan ini. Yang pertama, menyebabkan rasa sakit. Rasa sakit ini ditimbulkan oleh jarum suntik yang disuntikkan melalui kulit atau jaringan pada tubuh tertentu, sehingga menyebabkan rasa sakit pada saat digunakan. Yang kedua, obat hanya bisa diberikan oleh tenaga medis, karena obat ini tidak bisa sembarangan digunakan oleh masyarakat awam karena membutuhkan prosedur dan alat-alat yang khusus. Selanjutnya, pemberian harus mengikuti prosedur aseptik, proses pengapsikan lama, karena obat ini karena sediaan ini tidak boleh langsung digunakan. Pertama-tama, contohnya suntik. Suntik itu bagian tubuhnya harus dibersihkan menggunakan alkohol agar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dari luar atau dari tubuh itu sendiri. Yang selanjutnya itu lebih mahal dibandingkan sediaan oral. Cara pemberian obat parenteral ini bermacam-macam. Yang pertama, ada intrakutan, itu caranya disuntikkan ke dalam lapisan kulit. Yang kedua, subkutan, dengan cara disuntikkan ke bawah kulit. Yang ketiga, intramuskular, dengan cara disuntikkan dalam jaringan otot. Selanjutnya, intravena, disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Yang selanjutnya, intraarterium, disuntikkan ke dalam pembuluh darah arteri. Selanjutnya, intrakardiar, disuntikkan ke dalam otot jantung. Selanjutnya, intratekal, disuntikkan langsung ke dalam saluran sumsum tulang belakang. Yang terakhir itu intraartikus, disuntikkan ke dalam rongga sendi. Injeksi ini ada beberapa golongannya. Yang pertama, sediaannya itu berupa larutan dalam air atau minyak atau pelarut organik yang lain. Contohnya injeksi vitamin C, injeksi Cambora, dan injeksi luminal. Yang kedua, sediaan padat kering untuk dilarutkan atau cairan pekat tidak mengandung dapar atau zat tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah menambahkan pelarut yang sesuai persyaratan. Contohnya injeksi. Yang ketiga, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai bentuk larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi. Contohnya injeksi prokain, penisilin. Yang keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena. Contohnya injeksi hidrokortison asetilsteril. Yang terakhir, sediaan berupa emulsi mengandung satu atau lebih dapar atau bahan tambahan seperti injeksi penicillin oil. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, banyak tolong dimaklumi dan saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.